Shalom saudaraku terkasih, semoga semua dalam keadaan baik. Kita bertemu kembali dalam renungan kita saat ini. Adapun topik atau tema hari ini, bagaimana mendapatkan petunjuknya. Kita ambil dari kitab Ayub ayat 1 sampai 5. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mengucapkan doa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara kita dalam keadaan sehat sampai saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami Tuhan masih bisa mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, bimbinglah di mana jemaat-Mu berada, supaya mereka bisa mengerti, mendapatkan hikmat dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat kutipan hari ini kita ambil dari Ayub 1 ayat 5. Demikian bunyinya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Tertulis dalam Ayub 1 ayat 5. Saudaraku terkasih, Ayub seorang yang kaya raya, terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Yang luar biasa pada saat itu, dia adalah tidak suka pesta pora karena kekayaannya. Sebaliknya, dia orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi segala jenis kejahatan. 7 anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayub khawatir anak-anaknya hanya suka pesta, tetapi tidak suka beribadah kepada Allah. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub akan memanggil mereka dan menguduskan kembali mereka. Keesokan paginya bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya ulang sekali lagi. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tertulis dalam Mazmur 25 ayat 12 dan ayat 14. Ayub takut akan Allah dan bergaul karib dengan Allah, maka Allah menunjukkan jalan yang harus dipilihnya dan memberitahukan perjanjian-perjanjiannya kepada Ayub. Karena itu Ayub mempunyai hikmat rohani. Dia sadar anak-anaknya yang suka berpesta pora hanya suka makan minum, tetapi tidak suka mencari Allah dan akan mudah melakukan dosa. Kita bisa bayangkan Ayub sungguh luar biasa. Sebagai orang kaya, dia tidak menjadi sombong karena kekayaannya. Sebaliknya, dia menguatkan iman kepercayaan anak-anaknya dan senantiasa berdoa untuk mereka. Marilah kita belajar pada hikmat rohani Ayub, senantiasa memperhatikan iman anak-anak kita, berdoa siang malam agar seumur hidup mereka tidak meninggalkan Allah. Mari kita doakan anak-anak kita supaya seumur hidup mereka tidak akan pernah meninggalkan Allah. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Markus 13 ayat 28. Ya, memang
Segala sesuatu selalu ada petunjuknya. Seperti kalau kita melihat ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas, ini adalah petunjuk bahwa musim panas sudah dekat. Saudaraku terkasih, bila anak tidak suka kebaktian gereja, tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab, tidak suka mengikuti kegiatan gereja, ini adalah petunjuk awal dia tidak punya perasaan terhadap Allah. Selangkah demi selangkah dia akan meninggalkan Allah. Kita harus belajar mendapatkan petunjuk dari hal-hal kecil untuk mengetahui keadaan imannya. Hendaklah kita siang malam mengajaknya dekat kepada Allah, memohon Allah memberi pengalaman hidup agar imannya berakar dan seumur hidupnya takut akan Allah. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Zaman sekarang ini adalah sangat jahat, penuh dengan segala macam pencobaan dan godaan. Iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam kita ketika kita lemah. Iblis siap memangsa kita, membawa kita ke dalam dosa. Anak kita yang terbiasa hidup nyaman dan tenggelam di dalam kesenangan dunia akan mudah sekali menjadi mangsa yang akan ditelan oleh iblis. Sebagai orang tua, kita harus mencontoh Ayub, senantiasa memperhatikan iman anak-anak kita dan menemani mereka menempuh jalan menuju kerajaan surga. Sekali lagi saya ulang saudaraku, inti dari renungan kita hari ini, mari kita perhatikan anak kita. Sebagai orang tua, kita harus mencontoh Ayub yang tidak suka pesta pora, tetapi senantiasa memperhatikan iman anak-anaknya dan menemani mereka menempuh jalan menuju kerajaan surga. Demikian saudaraku renungan kita, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di sini Tuhan jelas mengajarkan supaya kami tetap berpegang teguh kepada ajaran-Mu, supaya kami bisa meniru sikap Ayub yang tidak sombong walaupun memiliki harta kekayaan yang berlebih. Dia sadar bahwa itu adalah semua titipan dari-Mu. Tuhan, setidaknya dia memberikan contoh bagi kami bahwa iman harus dipelihara. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami, terutama anak-anak kami. Ajari Tuhan anak-anak kami, bimbing mereka supaya mereka bisa lebih dekat kepadamu, bisa mencintai-Mu seperti Ayub, bisa membuat yang terbaik buat orang tua, terutama Tuhan kepadamu, supaya mereka selalu berserah diri. Jagai Tuhan anak kami dimanapun mereka berada, yang kecil biarlah tumbuh menjadi dewasa dalam tangan pengawasan-Mu. Yang dewasa biarkanlah mereka tetap setia kepadamu, tidak tergoda oleh kehidupan duniawi saat ini. Tuhan, demikian permohonan kami kepadamu. Hadirlah Engkau selalu dalam kehidupan kami dan juga pekerjaan kami, terutama Tuhan dalam rumah tangga kami, di dalam mengawasi anak-anak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.